Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Di setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa Khalid bin Ma'dan berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ceritakanlah 1 hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau menghafalnya dan setiap hari kau mengingatnya lantaran saking keras, halus dan dalamnya makna dari hadis tersebut. Hadis manakah yang menurut pendapatmu paling penting?" Mu'adz menjawab, "Baiklah, akan kuceritakan." Sesaat kemudian ia pun menangis hingga lama sekali. Lalu dia bertutur, "Sungguh rindunya hati ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin rasanya segera bertemu dengan beliau." Ia melanjutkan, "Suatu saat aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunggangi seekor unta dan menyuruhku naik di belakangnya dengan unta tersebut. Kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, 'Puji syukur kehadirat Allah yang maha berkehendak kepada makhluknya menurut kehendaknya.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Sekarang aku akan mengisahkan 1 cerita kepadamu yang apabila engkau perhatikan akan berguna bagimu. Tapi kalau engkau sepelekan, engkau tidak akan mempunyai hujah kelak di hadapan Allah.' Inilah apa yang pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, 'Wahai Mu'adz, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat penjaga pintu sesuai kadar pintu dan keagungannya. Maka malaikat hafadzah, yaitu malaikat yang memelihara dan mencatat amal seseorang, naik ke langit dengan membawa amal seseorang yang cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari, yang dia anggap amal orang tersebut banyak. Kemudian dia puji amalan tersebut dan amal-amal orang itu. Tapi sampai di pintu langit pertama, berkatalah malaikat penjaga pintu langit itu kepada malaikat hafadzah, 'Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga tukang mengumpat. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk orang yang suka mengumpat orang lain. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya.' Keesokan harinya ada lagi malaikat hafadzah yang naik ke langit dengan membawa amal soleh seseorang lainnya yang cahayanya berkilauan. Ia juga memujinya lantaran begitu banyaknya amal tersebut. Namun malaikat di langit kedua mengatakan, 'Berhentilah dan tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, sebab dengan amalnya itu dia mengharap keduniaan. Allah memerintahkanku untuk menahan amal yang seperti itu. Jangan sampai lewat hingga hari berikutnya.' Maka seluruh malaikat pun melaknat orang tersebut sampai sore hari. Kemudian ada lagi malaikat hafadzah yang naik ke langit dengan membawa amal hamba Allah yang sangat memuaskan, dipenuhi amal sedekah, puasa dan bermacam-macam kebaikan yang oleh malaikat hafadzah dianggap demikian banyak dan terpuji. Namun saat sampai langit ketiga, malaikat penjaga berkata, 'Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku malaikat penjaga orang yang sombong. Allah memerintahkanku untuk tidak menerima orang sombong masuk. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya. Salah sendiri dia menyombongkan dirinya di tengah-tengah orang lain.' Selanjutnya ada lagi malaikat hafadzah yang naik ke langit keempat, membawa amal seseorang yang bersinar bagaikan bintang yang paling besar. Suaranya bergemuruh, penuh dengan tasbih, puasa, sholat, naik haji dan umroh. Tapi ketika sampai di langit keempat, malaikat penjaga pintu langit keempat mengatakan kepada malaikat hafadzah, 'Berhentilah, jangan dilanjutkan. Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga orang-orang yang suka ujub atau membanggakan diri.
Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk amal dari orang-orang yang ujub. Jangan sampai amal itu melewatiku untuk mencapai langit yang berikutnya, sebab dia kalau beramal selalu ujub. Kemudian naik lagi malaikat hafadzah ke langit kelima, membawa amal hamba yang diarak bagaikan pengantin wanita diiring kepada suaminya. Amal yang begitu bagus seperti amal jihad, ibadah haji, ibadah umroh. Cahaya amal itu bagaikan matahari. Namun begitu sampai di langit kelima, berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, "Aku ini penjaga sifat hasud, dengki, dan iri hati." Pemilik amal ini yang amalnya sedemikian bagus suka hasud kepada orang lain atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sungguh, dia benci kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperintahkan agar tidak membiarkan amal orang seperti ini untuk melewati pintuku menuju pintu selanjutnya. Kemudian ada lagi malaikat hafadzah naik dengan membawa amal lain berupa wudhu yang sempurna, sholat yang banyak, puasa, haji, dan umroh. Tapi saat ia sampai di langit keenam, malaikat penjaga pintu ini mengatakan, "Aku ini malaikat penjaga rahmat. Amal yang seolah-olah bagus ini tamparkanlah ke wajah pemiliknya. Salah sendiri, dia tidak pernah mengasihi orang. Apabila ada orang lain mendapatkan musibah, dia merasa senang. Aku diperintahkan agar amal seperti ini tidak melewatiku hingga dapat sampai pada pintu berikutnya." Kemudian ada lagi malaikat hafadzah naik ke langit ketujuh dengan membawa amal seorang hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, sholat, jihad, dan kehati-hatian. Suaranya pun bergemuruh bagaikan petir, cahayanya bagaikan malaikat. Namun tatkala sampai di langit ketujuh, malaikat penjaga langit ketujuh mengatakan, "Aku ini penjaga sum'ah atau ingin terkenal dan riya. Sesungguhnya orang ini ingin dikenal dalam kumpulan-kumpulan, selalu ingin terlihat unggul di saat berkumpul, dan ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Allah memerintahkanku agar amalnya itu tidak sampai melewatiku." Setiap amal yang tidak bersih, itulah yang disebut riya. Allah tidak akan menerima amal orang-orang yang riya. Kemudian ada lagi malaikat hafadzah naik membawa amal seorang hamba, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak yang baik, pendiam, tidak banyak bicara, zikir kepada Allah. Amalnya itu diiringi para malaikat hingga langit ketujuh, bahkan sampai menerobos memasuki hijab-hijab dan sampailah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalian adalah hafadzah, pencatat amal-amal hambaku, sedangkan akulah yang mengintip hatinya. Amal ini tidak karenaku. Yang dimaksud oleh si pemilik amal ini bukanlah aku. Amal ini tidak diikhlaskan demi aku. Aku lebih mengetahui dari kalian apa yang dimaksud olehnya dengan amalan itu. Aku laknat dia karena menipu orang lain dan juga menipu kalian. Tapi aku tidak akan tertipu olehnya. Aku ini paling tahu akan hal-hal yang gaib. Akulah yang melihat isi hatinya, dan tidak akan samar kepadaku setiap apapun yang samar, tidak akan tersembunyi bagiku. Setiap apapun yang tersembunyi, pengetahuanku atas apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku akan apa yang akan terjadi. Pengetahuanku atas apa yang telah lewat sama dengan pengetahuanku atas apa yang akan datang. Pengetahuanku kepada orang-orang terdahulu sebagaimana pengetahuanku kepada orang-orang kemudian. Aku lebih tahu atas apapun yang tersamar daripada rahasia. Bagaimana bisa amal hambaku menipuku? Dia bisa menipu makhluk-makhluk yang tidak tahu, sedangkan aku ini yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Laknatku tetap kepadanya." 7 malaikat hafadzah yang ada saat itu dan 3.000 malaikat lain yang mengiringi menimpali, "Wahai Tuhan kami, dengan demikian tetaplah laknatmu dan laknat kami kepadanya." Maka semua yang ada di langit pun mengatakan, "Tetapkanlah laknat mereka yang melaknat kepadanya."
Kemudian Muaz pun menangis terisak-isak dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku selamat dari apa yang baru engkau ceritakan itu?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Wahai Muaz, ikutilah nabimu dalam hal keyakinan." Muaz berkata lagi, "Wahai Tuan, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ini hanyalah Muaz bin Jabal. Bagaimana aku dapat selamat dan terlepas dari bahaya tersebut?" Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya dalam amalmu ada kelengahan, tahanlah mulutmu. Jangan sampai menjelek-jelekan orang lain dan juga saudara-saudaramu sesama ulama. Apabila engkau hendak menjelek-jelekan orang lain, ingatlah pada dirimu sendiri, sebagaimana engkau tahu dirimu penuh dengan aib. Jangan membersihkan dirimu dengan menjelek-jelekan orang lain. Jangan mengangkat dirimu sendiri dengan menekan orang lain. Jangan ria dengan amalmu agar diketahui orang. Janganlah termasuk golongan orang yang mementingkan dunia dengan melupakan akhirat. Kamu jangan berbisik-bisik dengan seseorang padahal di sebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik. Jangan takabur kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jangan berkata kasar dalam suatu majelis dengan maksud supaya orang-orang takut keburukan akhlakmu. Jangan mengungkit-ungkit apabila berbuat kebaikan. Jangan meropek-ropek pribadi orang lain dengan mulutmu. Kelak kamu akan diropek-ropek oleh anjing neraka jahanam, sebagaimana firman Allah, "Di neraka itu ada anjing-anjing peropek badan-badan manusia yang mengoyak-ngoyak daging dari tulangnya." Kemudian Muaz berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang akan kuat menanggung penderitaan semacam ini?" Jawab Rasulullah SAW, "Wahai Muaz, yang kuceritakan tadi itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk mendapatkan semua itu engkau menyayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, dan membenci sesuatu terjadi kepada orang lain apa-apa yang engkau benci bila sesuatu itu terjadi kepadamu. Apabila seperti itu, engkau akan selamat terhindar dari penderitaan itu." Khalid bin Ma'dan, orang yang meriwayatkan hadis itu dari Muaz radhiyallahu anhu, mengatakan, Muaz sering membaca hadis ini sebagaimana seringnya dia membaca Al-Quran, mempelajari hadis ini sebagaimana dia mempelajari Al-Quran dalam majelisnya. Wallahu a'lam bishawab.